Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya dan tetap semangat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hormat kepada kedua orang tua. Nah, kalau bahas tentang kedua orang tua berarti ada ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu adalah dua orang yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi sepanjang hidup kita. Terus, kalau membahas tentang hormat kepada kedua orang tua, bagaimana sih kita harus hormatnya? Bagaimana cara kita harus hormat? Ya, caranya adalah dengan mendengarkan perkataan orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, mengikuti semua apa yang dikatakan orang tua selama itu masih dalam syariat Islam. Karena kenapa? Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan hal yang buruk. Nah, ya kan? Pasti semua orang tua ingin anaknya mendapatkan yang terbaik. Dengan cara apa? Mendidik anaknya menjadi lebih baik, menyekolahkan anaknya, dan yang lain sebagainya. Mungkin orang tua melarang ini dan itu untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk anak mereka. Nah, seperti dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bunyinya, oh ya, kita mengaji bersama ya. Kita sama-sama mengaji. Oke, surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Nah, artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, sangat jelas ya di dalam surah Al-Isra ini ayat 23 dikatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik seperti apa? Misalnya membantu kedua orang tua kita, terus meminta izin siapa yang sebelum ke sekolah atau ingin keluar rumah pamit ke orang tuanya, minta izin ke orang tuanya. Terus jika dilarang untuk keluar rumah atau dilarang berbuat apa, yang menurut orang tua kita itu akan merusak kita atau tidak baik untuk kita, maka dengarkan, maka kita ikuti. Kita ikuti apa yang orang tua kita katakan. Jika dilarang ya jangan lakukan. Jika disuruh atau diperintahkan ya lakukan. Selama itu masih dalam syariat Islam. Nah, selanjutnya juga dikatakan bahwa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, oh ya, jika salah seorang di antara keduanya, jika salah seorang, misalnya ayah atau ibu, misalnya ayah sudah tua, ya kita harus menjaga mereka dengan sebaik-baiknya. Misalnya ibu sudah tiada, tinggal ayah sudah tua, kita harus menjaga mereka. Jika kita harus menjaga beliau, kita harus merawat beliau.
ataupun ibu yang masih ada, ayah yang sudah tiada, kita harus merawatnya, kita harus uh, mendengarkan semua apa yang ibu kita katakan. Karena kenapa? Karena merekalah kita lahir di dunia ini, karena merekalah kita mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Kita bisa makan, kita bisa belajar jalan, kita bisa mengetahui eh, perbedaan yang baik dan buruk seperti itu. Eh, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Atau misalnya kedua orang tua kita masih hidup bersama kita, kita tumbuh dewasa, mereka juga bertambah tua, yang kita harus mendengarkan walaupun kita sudah dewasa, terus orang tua kita sudah tua, mungkin sudah bungkuk jalannya, mungkin mereka sudah sakit-sakitan, kita harus tetap hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Jangan karena mereka sudah tua, kita sudah besar, kita tidak mau mendengarkan perkataan mereka lagi. Tidak bisa. Kita harus tetap hormat kepada kedua orang tua kita. Dan maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ingat, dua huruf atau satu kata saja ini keluar dari mulut kita, itu bisa menyakiti hati mereka. Itu sudah dilarang sama Allah. Bagaimana dengan perkataan-perkataan atau hal-hal buruk yang kita utarakan kepada mereka? Itu sama saja kita melukai mereka secara batin, apalagi sampai memukul kedua orang tua. Itu sangat-sangat tidak baik ya. Itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ridho Allah itu terletak di ridho orang tua. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Seperti itu. Siapa yang suka membentak orang tuanya? Misalnya minta uang jajan misalnya. Tidak dikasih sama orang tuanya karena apa? Karena orang tuanya lagi tidak ada uang, atau mungkin kita baru saja sudah dikasih atau dikasih jajan yang cukup menurut mereka, kita minta tambah, kita tidak bersyukur. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah bersyukur, ya. Oke. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Nah, tadi kan jangan membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Perkataan yang baik, Ma, Ayah, Ibu, bagaimana keadaannya? Pokoknya kita eh, apa ya? Kita harus berkata yang lemah lembut kepada kedua orang tua kita, membuat hati mereka bahagia seperti itu, ya kan? Nah, selanjutnya ini hadis. Kalau tadi adalah ayat, sekarang hadis. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapat keberuntungan dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah panjang umurnya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Ya'la, Tabrani dan Hakim. Ya kan? Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, pasti kita akan mendapatkan banyak hal yang positif. Ya, salah satunya adalah menambah panjang umur kita. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri anak durhaka? Wah, yang pertama adalah berkata dan membentak orang tua. Jelaskan yang tadi di surah Al-Isra juga mengatakan tidak boleh berkata dan membentak orang tua. Yang kedua apa? Membuat orang tua bersedih dan menangis. Jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang membuat mereka, orang tua kita, merasa sedih. Misalnya kita buat onar di luar sana. Yang malu siapa? Orang tua. Ketika orang tua sudah malu, mereka pasti sedih. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, menelantarkan dan tidak melayani orang tua. Nah, ini terkadang terjadi ketika kita sudah dewasa, ketika sudah merasa sukses, sudah bisa hidup mandiri, orang tua sudah sakit-sakitan, kita tidak mau merawat mereka lagi. Jangan pernah mau seperti itu ya. Karena yang merawat kita, yang melahirkan kita siapa? Orang tua. Yang apalagi ya? Yang mengajarkan kita supaya bisa jalan siapa? Orang tua. Yang memberikan kita ASI siapa? Orang tua. Yang memberikan kita makan siapa? Orang tua.
Yang membiayai hidup kita orang tua. Se apa ya? Sebongkah berlian, atau mungkin segunung permata, emas dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah bisa membalas setetes air susu ibu kepada kita. Itu kita tidak akan bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita. Apalagi sampai kita besar, ya, sampai kita eh, sukses, kita tidak bisa membalas kebaikan mereka semua, kedua orang tua kita. Eh, yang apa lagi ya? Ciri anak durhaka lebih mementingkan istri dibandingkan orang tua. Ini bagi seorang laki-laki, ya, nanti yang laki-laki nih, yang laki-laki. Nah, siapa ya laki-laki nanti ketika sudah besar pastinya akan berkeluarga, yang punya istri, punya anak. Untuk laki-laki ya, terkhusus untuk laki-laki, ketika sudah dewasa, ketika sudah berumah tangga, punya istri, punya anak, orang tua tetap dinomor satukan. Karena kenapa? Kalau seorang istri ketika sebelum menikah, surganya ada di telapak kaki ibu. Ya, dia harus mematuhi semua peraturan atau perkataan orang tuanya. Tetapi ketika sudah menikah, surganya ada di suami. Pokoknya semua harus mendapatkan ridho suami. Orang tua sudah menjadi nomor 2. Nomor 1 adalah suami. Tetapi untuk laki-laki, nah laki-laki ya, untuk laki-laki, baik itu sebelum menikah, setelah menikah, punya anak, orang tua tetap nomor 1. Tidak boleh digantikan dengan apapun. Orang tua adalah orang yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Untuk seorang laki-laki, surganya seorang laki-laki itu tetap berada di telapak kaki ibu, tidak pernah berpindah ke istri. Jadi nanti nih yang perempuan kalau sudah punya suami, sudah berkeluarga, jangan pernah melarang suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak boleh seorang istri melarang, saya di nomor 2 kan, di nomor 1 kan ibunya. Tidak boleh ya. Memang seperti itu. Tapi ingat laki-laki, jangan sampai juga kalian melarang istri atau perempuan nanti, siapapun pasangan kalian, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena laki-laki yang baik adalah laki-laki yang bisa dan mampu menghargai orang tua, baik itu orang tua kandung, orang tua teman, apalagi orang tua pasangan. Tapi kalian masih kecil ya, jadi nantilah. Tapi tetap harus ya diingat pesan ibu ya. Kalian harus menghargai orang tua. Terus apa lagi ya? Memasang muka cemberut di depan orang tua. Siapa yang sering memasang wajah cemberut di depan orang tua? Apalagi ketika memiliki keinginan yang tidak dituruti sama orang tuanya. Siapa? Siapa? Jangan sampai ya. Kita harus tidak boleh, karena tidak semua keinginan itu akan terwujud. Ya, tidak boleh ya. Terus tidak menghormati orang tua. Kita harus menghormati orang tua ya. Azab anak durhaka. Wah, siapa nih yang mau mendapatkan azab? Nah, salah satunya adalah tidak mendapat ridho Allah, dosanya tidak dapat diampuni, ya kan? Pasti semuanya tidak mau mendapatkan azab ya. Terus apalagi? Oh ya, ini kata-kata mutiara. Maaf. Ini kata-kata mutiara. Cintai kedua orang tuamu, kita begitu sibuk tumbuh dewasa, tapi kita sering lupa bahwa mereka juga bertambah. Ingat, teruslah berbakti kepada kedua orang tuamu dan cintai mereka. Jika umur kita bertambah, kita semakin dewasa,
umur orang tua kita juga bertambah dan semakin tua. Jadi tetap sayangi mereka ya. Terus apalagi? Cinta kedua orang cintai. Oh ya, ini kata-kata mutiara. Maaf. Ini kata-kata mutiara. Cintai kedua orang tuamu, kita begitu sibuk tumbuh dewasa, tapi kita sering lupa bahwa mereka juga bertambah. Ingat, teruslah berbakti kepada kedua orang tuamu dan cintai mereka. Jika umur kita bertambah, kita semakin dewasa, umur orang tua kita juga bertambah dan semakin tua. Jadi tetap sayangi mereka ya. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum.